Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu topik di transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Nah, biasanya pencerminan itu dilakukan pada beberapa hal. Ada yang dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian ada yang dicerminkan terhadap sumbu Y, ada yang dicerminkan terhadap titik pusat, dan ada yang dicerminkan terhadap garis. Nah, untuk video kali ini kita akan mengupas bagaimana sih suatu titik ataupun suatu garis hasil refleksinya apabila dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan MX plus C. Nah, kita akan mengupas tentang bagaimana bayangannya, maupun bayangan titik maupun bayangan dari garisnya. Oke, langsung saja. Misalkan di sini kita memiliki suatu titik, titik A, X, Y, dan titik A ini kita refleksikan dia terhadap garis Y sama dengan MX plus C. Nah, misalkan panjang dari titik A ke perpotongan antara sumbu Y dan juga garis Y sama dengan MX plus C itu adalah R. Dan di sini ada garis berwarna hijau, ini adalah garis Y sama dengan C, di mana di sini kita bisa mengambil seperempat lingkaran dengan besar sudut antara garis yang berwarna hijau dan OA ini adalah beta. Kemudian sedangkan untuk yang berwarna hijau dan garis Y sama dengan MX plus C ini adalah theta, maka kita dapat menentukan besar sudut yang terbentuk antara garis Y sama dengan MX plus C dan juga garis OA, di mana besarnya adalah theta minus beta. Nah, sekarang maka bayangan dari titik A, dia adalah A aksen, yaitu X aksen dan juga Y aksen. Dengan besar sudutnya tentunya sama, dari Y sama dengan MX plus C terhadap OA aksen. Nah, sekarang kita perhatikan. Dalam segitiga, ya, di sini terdapat dua buah segitiga. Yang pertama adalah OBA aksen. Ini adalah segitiga hasil refleksinya. Kemudian yang kedua adalah OCA. Ini adalah segitiga titik awalnya. Kita misalkan panjang AC-nya itu adalah Y, kemudian OC-nya itu adalah X, maka dengan perbandingan pada trigonometri, sinus B dia adalah perbandingan antara sisi di depan dengan sisi miringnya, di mana panjang sisi depannya dia adalah Y, kemudian panjang sisi miringnya adalah R. Sehingga kita dapat membentuk suatu persamaan bahwa Y itu dia sama dengan R dikalikan dengan sinus beta. Kemudian yang kedua, kalau cos beta, berarti cos beta itu adalah perbandingan sisi samping dan juga sisi miring, di mana sampingnya itu adalah X panjangnya dan miring adalah R. Sehingga kita memperoleh satu persamaan kembali, X itu dia sama dengan R dikalikan dengan cos beta. Kemudian sekarang kita perhatikan, untuk sudut yang terbentuk ini, kita misalkan untuk segitiga OBA aksen, panjang OB-nya itu adalah X aksen dan juga BA aksennya itu adalah Y aksen, maka sudut BOA aksen itu adalah hasil penjumlahan sudut beta, kemudian ditambah dengan theta min beta, kemudian ditambah dengan theta min beta, sehingga besar sudutnya kita peroleh dia adalah 2 theta min beta. Dengan perbandingan trigonometri kembali, kita memperoleh suatu persamaan bahwa sin dari 2 theta min beta itu adalah perbandingan depan dibanding dengan miring, di mana sisi depannya itu adalah Y aksen panjangnya, kemudian miringnya adalah R. Nah, kemudian yang kedua, kita memperoleh suatu persamaan nih, Y aksen dia sama dengan R dikalikan dengan sin dari 2 theta min beta. Kemudian untuk cosnya sekarang. Untuk cosnya kita peroleh tadi cos dari 2 theta min beta itu adalah perbandingan sisi samping dan juga miring, di mana sampingnya ini adalah X aksen dan miringnya adalah R. Sehingga kita memperoleh persamaan baru bahwa X aksen dia sama dengan R dikalikan dengan kosinus dari 2 theta min beta. Nah,
Kita ingat aturan selisih dan jumlah pada trigonometri bahwa ketika ada sinus dari A min B, itu kan dia sama dengan sin A, kemudian dikalikan dengan cos B, kemudian dikurangi dengan cos A, dikalikan dengan sin B. Kemudian kalau ada cos A min B, berarti kan dia sama juga dengan cos A dikalikan dengan cos B ditambah dengan sin B dikalikan dengan sin B gitu ya. Ini harusnya sin A dikalikan dengan sin B. Oke, kemudian kita ingat tadi bahwa kita sudah memperoleh beberapa persamaan. Yang pertama persamaannya adalah Y sama dengan R dikalikan dengan sinus beta. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan R dikalikan dengan cos beta. Kemudian untuk bayangannya, tadi kita peroleh bahwa X aksennya dia adalah R dikalikan dengan kosinus dari 2 theta min beta. Dengan aturan selisih dan jumlah tadi pada trigonometri, kita bisa menguraikan nilai dari cos 2 theta min beta ini menjadi cos 2 theta dikalikan dengan cos beta, kemudian ditambah dengan sin 2 theta dikalikan dengan sin beta. Sehingga kita dapat menyederhanakannya dengan mengalihkan R-nya dengan masing-masing menjadi R cosinus beta dikalikan dengan cos 2 theta, kemudian ditambah dengan R sin beta dikalikan dengan sin 2 theta. Nah, tadi juga kita sudah peroleh di sini. Untuk X-nya, tadi kan dia sama dengan R cos beta nih. Berarti R cos beta di sini, kita dapat ganti dia dengan X, kemudian untuk R sin beta di sini, kita dapat ganti dia dengan Y. Maka untuk menentukan X aksen itu dapat kita cari dengan cara X dikalikan dengan cos 2 theta, kemudian ditambah dengan Y dikalikan dengan sinus 2 theta. Kemudian bagaimana cara menentukan Y aksennya? Nah, untuk menentukan Y aksennya tadi kita sudah memperoleh satu persamaan kembali bahwa Y aksen itu diperoleh dengan cara R dikalikan dengan sin dari 2 theta dikurangi dengan beta. Nah, kita jabarkan kembali dengan aturan jumlah dan selisih pada trigonometri, sehingga menjadi sin 2 theta min beta itu, dia adalah sin 2 theta, dikalikan dengan cosinus beta, kemudian dikurangi dengan cos 2 theta, dikalikan dengan sinus beta. Sehingga kita kalikan R-nya dengan masing-masing, kita peroleh R cos beta, dikalikan dengan sin 2 theta, kemudian dikurangi dengan R sin beta, dikalikan dengan cos 2 theta. Nah, sehingga kita peroleh di sini, kita ganti untuk R cos beta dan juga untuk R sin betanya dengan X dan Y, sehingga untuk persamaannya itu dia menjadi X sin 2 theta dikurangi dengan Y cos 2 theta. Sehingga untuk menentukan bayangan dari Y aksen, dapat kita tentukan dengan X dikalikan dengan sin 2 theta, dikurangi dengan Y dikalikan dengan cos 2 theta. Nah, setelah itu, kita dapat menentukan kedua persamaan ini dalam bentuk matriks. Ya, jadi kita buat menjadi matriks, sehingga X aksen dan Y aksennya itu dapat kita peroleh dari perkalian antara matriks cos 2 theta, sin 2 theta, kemudian sin 2 theta, dan min cos 2 theta dikalikan dengan X dan Y. Kemudian, bagaimana jika sekarang untuk persamaan bayangannya tadi sudah kita peroleh dalam bentuk X aksen dan juga Y aksen, tetapi di sini kan koordinat titik pusatnya itu bukanlah 0,0, tapi koordinatnya adalah 0,C. Maka untuk menentukan bayangannya, itu tinggal untuk X dan Y-nya masing-masing kita kurangi saja dengan pusatnya. Jadi untuk X-nya dikurangi dengan 0, kemudian untuk Y-nya dikurangi dengan C. Begitupun dengan X aksen dan juga Y aksennya. Nah, dengan menjumlahkan kedua ruas dengan matriks 0C, maka kita peroleh persamaan ini untuk menentukan bayangan X aksen dan juga Y aksen. Nah, sekarang karena kita itu akan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan MX plus C yang tidak diketahui nilai tetanya, kemudian bagaimana cara kita menentukan nilai teta tersebut? Nah, kita ingat kembali. Teta
itu kan diperoleh sebetulnya nanti karena persamaan garisnya itu Y sama dengan MX plus C. Kita ingat bahwa nilai dari tan theta itu dia sama dengan M. Artinya nanti kita bisa tentukan tetanya itu berdasarkan nilai dari gradien persamaan garisnya. Nah, misalkan nanti untuk tan tetanya, untuk M-nya ya, untuk M-nya dia 1 gitu ya. Maka tetanya kan bisa kita ketahui. Dimana tan teta yang hasilnya 1 itu besarnya teta dia sama dengan 45 derajat. Namun, bagaimana jika tetanya itu dia tidak bisa dirubah ke dalam bentuk sudut istimewa? Nah, artinya kita harus ingat nanti perbandingan sisi pada trigonometri, di mana tan theta itu kan perbandingan ya antara sisi depan dan juga samping. Nah, misalnya nanti untuk M-nya adalah 3/4 gitu ya. Nah, maka ini untuk menentukan nilai dari sin 2 theta, kemudian untuk cos 2 theta, nanti kita menggunakan aturan sudut berganda. Tapi kita juga harus ingat perbandingan sin theta terlebih dahulu, di mana dia perbandingannya adalah depan dibanding miring, dan juga perbandingan cos theta, di mana dia perbandingannya adalah sisi samping dan juga miring. Karena di sini kita membutuhkannya sudut berganda, maka kita ingat untuk sin 2 theta itu dapat kita tentukan dengan cara 2 dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan cos theta. Kemudian untuk cos 2 tetanya nanti dapat kita peroleh dengan cara cos kuadrat theta dikurangi dengan sin kuadrat theta. Atau bisa dengan yang lainnya. Bisa juga dengan 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat theta, atau bisa juga dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi dengan 1. Nah, ini adalah cara bagaimana menentukan suatu bayangan yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan MX plus C. Nah, kita akan coba terapkan di contoh soal. Misalkan kita memiliki persamaan. Di sini ada suatu titik A, yaitu 5,-3, dan titik tersebut direfleksikan terhadap garis Y min X sama dengan 1. Yang ditanyakan bayangan dari titik A itu berapa sih? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buat terlebih dahulu persamaan garisnya ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C untuk mengetahui M-nya itu berapa. Nah, dari sini dengan kedua ruas kita tambahkan dengan X, maka kita peroleh persamaan Y sama dengan X plus 1. Sehingga nilai M-nya di sini ya, nilai M-nya itu adalah 1. Kemudian setelah itu, nilai C-nya berapa? Nilai C-nya dia adalah 1. Kita dapat menentukan nilai tan-nya, di mana tadi nilai tan theta dia sama dengan M, artinya dia sama dengan 1 di sini. Maka tetanya dia sama dengan 45 derajat. Maka dapat kita simpulkan untuk menentukan bayangan dari X aksen dan Y aksen, kita dapat menentukannya dengan persamaan tadi yang sudah kita peroleh ya, di mana dia adalah hasil perkalian matriks dari cos 2 theta, kemudian sin 2 theta, sin 2 theta min cos 2 theta, itu dikalikan dengan X dan Y min C. Dengan X dan Y ini adalah titik awalnya, kemudian ditambahkan dengan 0 dan C. Tadi nilai C-nya adalah 1. Nah, oke, kita tinggal substitusikan aja. Tetanya dia 45, artinya cos 2 theta itu menjadi cos 90, ini sin 90. Kemudian ini menjadi sin 90, ini adalah min cos 90. Dengan titik awalnya adalah 5, kemudian Y-nya adalah min 3, dan C-nya adalah 1 menjadi min 1. Kemudian kita peroleh nilai dari cos 90 sendiri itu adalah 0. Kemudian untuk sin 90 masing-masing adalah 1. Kemudian ini 5, kemudian min 3, min 1 dia menjadi min 4 ditambah dengan 0 dan 1. Sehingga kita kalikan nih matriksnya ya, 0 kali 5, kemudian ditambah dengan 1 kali min 4, dia menjadi hasilnya adalah min 4. Kemudian yang kedua, 1 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 0 kali min 4, dia menjadi 5. Tinggal ditambahkan dengan 0 dan C-nya, di mana C-nya adalah 1. Maka kita peroleh bayangan dari titik A-nya itu adalah minus 4,6. Nah, kemudian bagaimana sekarang ke permasalahan yang kedua? Bagaimana jika ada persamaan garis? Jadi kalau di sini ada titik yang direfleksikan, bagaimana kalau ada persamaan garis yang direfleksikan?
Nah, ini silahkan bisa teman-teman coba untuk kerjakan. Untuk langkah-langkahnya sama, silahkan cari terlebih dahulu X aksen dan Y aksennya, kemudian nanti tinggal disubstitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan garisnya. Oke, semoga video penjelasan terkait dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan MX plus C ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar dan terima kasih.